Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada malam hari yang indah ini, kita memuji, menyembah Tuhan. Mari kita berikan sikap kita untuk datang kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita undang Roh Kudus hadir dalam hidup kita, karena Tuhan kita yang sudah menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Mari kita naikkan pujian Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kita menaikkan pujian ini demi Tuhan Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Kau Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan. Kami percaya. Kami percaya Kau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Yesus. Kau
Shalom, di Tuhan. Malam hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa lebih dahulu, minta pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Malam hari ini Tuhan beri kesempatan buat kami untuk sama-sama kami merenungkan dan membaca akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, supaya kami mampu, supaya kami bisa merenungkan firman-Mu, apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, oleh kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan, malam hari ini kita bisa sama-sama untuk bisa mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini saya beri judul tinggalkan hidup kejahatan. Saudara, mengapa kita harus tinggalkan segala hidup kejahatan? Kejahatan apa yang sering timbul di dalam diri manusia? Saudara, memang dalam diri manusia siapa sih tidak ada rasa jahat? Sebab di dalam kitab Kejadian 6, hati manusia, saudaraku, selalu membuahkan kejahatan. Oleh karena itu, dalam kitab Kejadian pasal 6 itu, hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Tetapi Allah mau supaya kita tinggalkan kejahatan yang selalu ada di dalam pikiran kita, kejahatan yang selalu timbul dalam hidup kita. Kalau kita selalu timbul, saya yakin dan saya percaya bahwa orang-orang yang ada di dalam Tuhan, hidupnya belum diperbarui oleh Allah. Kalau senantiasa timbul kejahatan terus di dalam hidup kita, pasti orang itu belum hatinya diperbarui oleh Allah. Jadikanlah hidup kita selalu meninggalkan segala kejahatan kita. Saya akan bacakan di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa atau segala kejahatan yang begitu merintangi kita, dengan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, suratan Ibrani ini memberitahukan kepada kita supaya kita sebagai umat pilihan Tuhan, harus senantiasa dikatakan berlomba-lomba dengan tekun apa yang diharuskan, diwajibkan oleh Allah bagi kita. Apa yang harus ditekuni? Buang segala beban-beban dosa, buang segala kejahatan yang selalu timbul di dalam hidup kita. Oleh karena itu, tinggalkan kejahatan, tinggalkan dosa yang selalu merintangi, yang selalu membuah dalam hidup kita. Maka dikatakan, marilah kita menanggalkan semuanya itu. Kejahatan yang selalu ada dalam hidup kita. Supaya kita bisa menyelesaikan kehidupan dengan baik. Supaya kita bisa menghadapi keadaan beban yang ada dalam dunia ini. Ada 3 perkara yang sering timbul yang menjadi penghalang kejahatan di dalam hidup kita. Apa itu, saudara? Kejahatan yang selalu timbul dalam hati kita, kejahatan yang selalu timbul dalam diri pribadi manusia. Yang pertama, yaitu kesombongan. Saudara, kesombongan, saudara. Kesombongan itu dikatakan di dalam Amsal 21 ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Amsal 21 ayat yang keempat. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelitah orang fasik adalah dosa. Saudaraku, Amsal mengatakan hati yang sombong
mata yang congkak itu adalah dosa. Jadi kalau kita selalu hidup di dalam kesombongan, berarti kita senantiasa hidup di dalam dosa. Saudaraku, jadikan hidup kita ini orang yang senantiasa selalu melihat bahwa kesombongan itu adalah dosa. Jangan sampai jadi orang Kristen selalu membuat hidup merasa hebat. Menjadi orang Kristen tidak perlu siapa-siapa. Saudaraku, menjadi orang Kristen, wah semuanya kalau bukan saya, tidak ada bisa terjadi semuanya ini. Itu sudah ada sifat kesombongan. Saudaraku, Allah saja membenci kesombongan. Allah tidak suka orang sombong. Kesombongan itu adalah musuh Allah. Tetapi kalau malam hari ini ada sifat kesombongan, mari kita tinggalkan, kita buang dalam kehidupan kita. Kesombongan adalah kejahatan. Ya, kesombongan adalah kejahatan. Jadikanlah hidup saudara, jangan sombong. Kalau kita sombong, saudara, Allah sudah katakan jangan menjadi orang yang sombong. Jadikanlah orang yang rendah hati. Jadikanlah orang yang lemah lembut. Kesombongan adalah sifat dari Lucifer yang dilimparkan ke laut, ya, di perut bumi atau neraka karena kesombongannya. Lucifer, saudaraku, karena ingin menyamai Allah, akhirnya dibuang. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bila engkau menyombongkan diri atau dengan berpikir tetapkan, saudaraku, tatapkanlah tangan pada mulutmu. Ya. Bila engkau menyombongkan diri, dengan berpikir tetapkanlah tangan pada mulutmu. Saudaraku, ini membuktikan kesombongan ada dalam diri saudara. Kesombongan dalam diri saudara harus kita buang. Semuanya kamu bisa bukan karena kamu. Apa yang kamu bisa lakukan, apa yang kita bisa perbuat, apa yang bisa kita kerjakan, semuanya bukan karena kamu, karena anugerah dari Tuhan. Amin. Kalau ada kesombongan, mari kita buang, saudara. Kesombongan, kehancuran, awal dari segala kehancuran. Kesombongan adalah segala-galanya, saudara. Kejahatan. Banyak orang sekarang sombong. Tetapi di akhir zaman tidak usah sombong. Kalau saya bisa melayani Tuhan malam hari ini, karena saya tahu karena dari Tuhan. Kalau saya bisa membagi sesuatu, bukan karena saya bisa, bukan karena saya kaya, tetapi semua karena Tuhan. Jadikanlah hidup kita selalu rendah hati di dalam Tuhan. Amin. Jangan sampai kita sombong, saudaraku. Orang yang sombong itu musuh Allah, saudaraku. Orang yang sombong adalah musuh Allah. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mata yang congkak, hati yang sombong, menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Jadi mata yang congkak, hati yang sombong adalah pelita orang fasik. Jadi apa? Pelita orang fasik, yaitu pelita orang yang hidupnya tidak kenal Tuhan. Orang yang hidupnya tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh orang yang percaya Tuhan, jangan kita sombong. Jadikan hidup kita rendah hati. Saudara, sebab kesombongan adalah perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Saudara akan baca dalam Amsal pasal 6. Tuhan menantang orang-orang yang sombong. Kesombongan adalah dosa yang kurang kita sadari oleh banyak orang, termasuk orang Kristen. Padahal dosa mengatakan si pelaku kepada mulah kehancuran. Ada banyak kasus yang terjadi di mana-mana. Yang saat ini banyak hamba-hamba Tuhan yang sombong, saudaraku. Dia mau melakukan, menyampaikan sesuatu, kalau nggak dibayar, PK-nya tinggi, tidak mau, saudara.
akhirnya apa? Jatuhlah dengan uang. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ciri-ciri orang yang sombong, merasa dirinya hebat, merasa dirinya orang yang benar, merasa dirinya orang yang dihormati, orang yang berlaku demikian memiliki kecenderungan merendahkan orang lain. Jangan sampai merasa diri kita hebat. Jangan sampai kita menjadi orang yang paling benar, orang yang paling dihormati, patut dihormati. Orang yang demikian itu menandakan awal kejatuhan. Sadar atau tidak sadar, kesombongan terus membawa orang kepada dosa-dosa. Itu sebabnya orang yang sombong akan mudah sekali marah. Orang yang sombong akan mudah sekali tersinggung. Apabila malam hari ini ada orang yang sekali suka marah, suka tersinggung, berarti di dalam dirinya ada sifat kesombongan. Saudaraku, orang yang sombong juga gila hormat. Karena merasa dirinya hebat, dirinya benar. Saudaraku, jangan sampai kita merasa hebat. Jangan sampai kita merasa dirinya benar. Kehebatan, kebenaran, semua datangnya dari Tuhan. Sepatutnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita buang kesombongan. Kita buang jauh-jauh hidup kesombongan itu. Sebab kesombongan adalah sifat daripada Lucifer. Kalau hari ini, malam hari ini saudara sombong, tetapi Lucifer ada di depan saudara. Bukan saja Lucifer ada di depan saudara, tetapi hidup sudah dikuasai oleh Lucifer. Tinggalkan kesombongan. Saya yakin dan percaya Allah akan menolong saudara, akan memberi roh yang rendah hati. Ya. Yang kedua, tinggalkan iri hati. Iri hati adalah kejahatan, saudaraku. Kita tinggalkan kejahatan itu. Orang yang iri hati bisa diartikan begini. Perasaan kurang senang bila orang lain itu beruntung. Perasaan kurang senang bila orang lain itu berhasil dalam hidupnya. Jadi kalau hidup kita melihat orang lain berhasil, melihat orang lain beruntung ya di dalam hidupnya, ya, tidak senang, berarti kita iri hati. Saudaraku, iri hati seperti itu. Melihat orang lain, orang lain itu rumahnya mewah, TV-nya baru besar-besar, waduh begini mobilnya begini. Ada keirian hati, saudaraku. Itulah, saudaraku, iri hati itu ada dalam hidup kita. Jangan sampai ada iri hati dalam hidup kita. Buang iri hati. Amsal mengatakan, Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudaraku, iri hati membusukkan tulang. Membuat tulang kita busuk, dengan kata lain, membuat tulang kita geret. Ya, greget katanya seperti itu. Iri hati bisa diartikan rasa cemburu, sirik terhadap orang lain. Oleh sebab itu, kalau saudara melihat orang lain sukses, melihat orang lain berhasil, masih ada kecemburuan, iri hati, berarti dalam hati saudara ada sikap dosa. Ada dosa, itu kejahatan. Mari kita buang. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, orang yang iri hati adalah orang yang selalu tidak bisa menerima kenyataan keberhasilan orang lain. Saudaraku, orang yang iri hati, orang yang selalu tidak bisa menerima kenyataan keberhasilan orang lain, kesuksesan orang lain. Yakobus mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudaraku, ayat ini membawa hidup kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai ada sikap iri hati.
Kalau ada orang lain dipakai lebih dari kita, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Mari kita dukung. Kalau kita belum sampai sama seperti dia, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kasih kuasa kepada kita, supaya Tuhan bisa pakai hidup kita seperti orang lain yang berhasil itu. Ada orang lain yang diberkati Tuhan lebih dari lebih. Kita belum sampai seperti itu, ya kita berdoa supaya apa? Tuhan juga akan memberkati kita. Tetapi kalau kita iri dengan dia dengan cara ingin memotong dia, ingin memfitnah dia, ingin menjelekkan dia, oh ini memfitnah dia, wah sudah, itu kehancuran. Jangan sampai ada hal seperti itu dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Yakobus sudah mengatakan, di mana ada iri hati, di mana ada orang mementingkan dari situ, sumber kekacauan, sumber segala perbuatan jahat. Buang iri hati. Jadi iri hati menurut Alkitab adalah sangat berbahaya, mengakibatkan kekacauan dan segala macam kejahatan. Seseorang yang hatinya dipenuhi dengan iri hati, pasti jarang sekali atau bahkan tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Jadikanlah hidup kita. Kalau sumber iri hati ada dalam hidup kita tidak pernah naikkan syukur kepada Tuhan. Kita tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu pikirannya jahat dan jahat. Dan malam hari ini, kalau ada sikap iri hati dalam hidup kita, tinggalkan dengan kata buang jauh-jauh dalam hidup kita. Jangan sampai ada iri hati. Kalau ada iri hati, malam hari ini, buang. Minta kuasa Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Saudaraku, dikatakan dia diberkati, saya juga akan diberkati. Amin. Dia berhasil, kita juga berhasil. Karena apa? Karena saya tahu orang yang mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan, melihat orang lain berhasil, pasti dia katakan, saya tahu, saya juga akan bisa berhasil. Karena apa? Karena saya tahu Tuhan pasti tolong kita. Amin. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Filipi 4 mengatakan begini. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semuanya disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Jadikanlah hidup kita hidup penuh dengan ucapan syukur. Bukan karena iri hati, tetapi selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, hal yang ketiga, bagaimana yang harus kita buang kejahatan? Yang ketiga, yang pertama, ya, apa itu saudara? Dikatakan yang pertama adalah dikatakan merasa dirinya hebat atau kesombongan. Yang kedua, iri hati. Yang ketiga, apa saudara? Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sikap yang sering timbul di dalam hati kita. Yang pertama kesombongan, yang kedua iri hati, yang ketiga kepura-puraan. Saudaraku, Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Orang yang hidup di dalam kepura-puraan sama artinya orang yang hidup dalam kemunafikan. Saudaraku, orang yang hidup pura-pura itu begini, saudara. Orang yang hidup pura-pura, saudara, kepura-puraan tahu toh, tidak sama dengan apa yang ada dalam dirinya. Dengan kata munafik. Orang yang munafik berarti bermuka dua. Orang yang sedang mempermainkan peran ganda. Laki-laki iya, perempuan iya. Seperti itu, ya. Orang yang perkataannya berbeda dengan isi hatinya. Atau orang yang perkataannya tidak sesuai dengan perbuatan yang sesungguhnya. Itu adalah orang yang memiliki sifat munafik.
kepura-puraan. Jadikan hidup kita apa adanya. Kalau saya iya, ya saya katakan iya. Kalau tidak, saya katakan tidak. Semuanya itu lain dari yang si jahat. Jadikan hidup kita pura-pura. Saya bisa lakukan seperti ini, saya lakukan seperti ini. Saya tidak memiliki muka dua, pikiran dua, enggak. Satu ya satu. Oleh karena itu, jadikanlah hidup kita hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Di dalam perjanjian baru dikatakan orang yang munafik, ya, orang yang senantiasa berperan dua bagaikan pemain sandiwara. Saudaraku, orang yang berperan dua sandiwara bisa berbuat jahat, bisa berbuat baik. Ya, bisa berbuat baik, juga bisa berbuat jahat. Itu orang yang berpura-pura. Jadikanlah hidup kita nggak usah pura-pura, nggak usah munafik. Biasanya orang yang berpura-pura, orang Saduki, ya, orang Taurat, ahli-ahli Taurat, ya, itu berpura-pura. Kelihatannya baik di mimbar, kelihatannya baik di ini, tetapi kehidupannya jahat. Allah mengatakan, kalau engkau punya kasih, lakukanlah dengan kasih. Kalau engkau suka memberi, lakukanlah dengan suka memberi. Kalau engkau suka menolong, lakukanlah dengan menolong. Jangan munafik. Jadikan hidup kita malam hari ini. Tinggalkan kejahatan. Tinggalkan sikap yang sering timbul dalam hidup kita. Kesombongan, iri hati, kepura-puraan, munafik. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Matius 23 ayat yang ketiga. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Apa yang diajarkan Yesus, kasih, lakukanlah dengan kasih. Suka menolong, lakukanlah suka menolong. Jangan sampai kita berpura-pura, tetapi lakukanlah apa yang diajarkan Yesus. Lakukan, kerjakan. Saya yakin dan saya percaya kehidupan saudara pasti mencerminkan kasih Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. 3 perkara ini yang sering timbul dalam hidup kita. Kesombongan, iri hati, kepura-puraan. Itu selalu ada dalam diri kita. Sekarang ini banyak dalam dunia ini. Dalam bidang sekuler pun, dalam kerohanian pun banyak orang berpura-pura. Tetapi kalau ada malam hari ini, tinggalkan, buang. Apa yang Tuhan berikan, lakukan. Apa yang Tuhan bisa berikan, kerjakan. Semuanya pasti Tuhan menyertai kita. Tuhan pasti memberkati kita. Saya kasih satu ayat firman Tuhan. Dikatakan, dalam Ibrani 4 ayat yang ke-13. Tidak satupun makhluk pun yang bersembunyi di hadapan Allah. Sebab segala sesuatu telanjang terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya dipertanggungjawabkan kepada Allah. Oleh karena itu, di akhir zaman ini Allah mau buang kesombongan, miliki hati yang rendah hati. Jangan sampai ada iri hati timbul. Kalau orang lain berhasil, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan memiliki sikap kepura-puraan, kemunafikan. Apa yang ada dalam hidup saudara, kerjakan. Saya yakin dan saya percaya Tuhan pasti pakai kita. Tuhan pasti menolong kita. Apa yang kita kerjakan dalam dunia, nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur, hamba berterima kasih. Malam hari ini Allah mengingatkan kami. Tuhan mengingatkan kami supaya kami tinggalkan segala kejahatan kami yang selalu ada dalam hati kami. Kesombongan, iri hati, hidup selalu berpura-pura atau munafik.
buang jauh-jauh dalam hidup kami. Agar kami selalu rendah hati, selalu mengucap syukur, dan selalu apa yang Tuhan sudah berikan, kerjakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, berkati jemaat Tuhan, berkati anak-anak Tuhan, berkati kita semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati gerejamu, GPPS Jemaat Sawahan. Berkati kami semua para hamba-hamba Tuhan. Berkati kami yang melayani, berkati kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.